Halo guys, jumpa lagi di channel Sending Reborn. Di sini kalian akan mendapatkan informasi dan wawasan tentang bagaimana bertumbuh dan berkembang dalam segala hal ke arah Kristus sebagai sosok murid yang berani tampil beda dan berdampak bagi lingkungan. Yuk, learning together, doing together, dan growing together. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian ya, supaya bersama kita kembangkan channel ini agar bermanfaat untuk memberitakan kabar baik kepada segala suku bangsa di dunia. Maranatha. Kali ini kita akan mengkaji tentang buah-buah roh. Apakah kehendak Allah setelah kita bertobat? Setelah kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita jadi manusia baru melalui kelahiran kembali. Yohanes 3 ayat 3-8. Sebagai manusia baru, maka Tuhan menghendaki kita menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Tuhan telah memberikan Roh Kudus tinggal diam di dalam hati kita saat kita menerima Yesus, sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah roh yang Allah kehendaki bagi setiap orang percaya. Kita mampu untuk menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan karena Allah telah menganugerahkannya di dalam hati kita. Nomor 3. Damai sejahtera. Damai sejahtera adalah ketenangan dan ketentraman hati dan pikiran yang bersumber dari Allah sendiri. Ialah yang memberikan damai sejahtera di hati kita. Damai sejahtera ilahi tidak sama dengan damai sejahtera dari dunia ini. Damai sejahtera ilahi datang karena kita hidup dalam kebenaran, melakukan yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan, melakukan perintah-perintahnya. Jikalau orang Kristen tidak melakukan kebenaran, maka damai sejahtera akan hilang. Orang yang memiliki damai sejahtera adalah orang yang berbahagia, orang yang dipenuhi dengan sukacita. Orang yang percaya hanya kepada Tuhan akan selalu diberi kedamaian di dalam hatinya. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya 26 ayat 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesaya 48 ayat 18. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Karena keinginan daging ialah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Bagaimana cara memelihara damai sejahtera tetap ada di dalam hati kita, sekalipun banyak tekanan yang kita alami? Tidak ada cara lain kecuali kita hidup di dalam Tuhan dan firman-Nya serta melakukannya setiap hari. Sebaliknya, jika kita hidup dalam perbuatan daging, maka kita akan merasakan tertekan karena kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita senantiasa memiliki damai sejahtera. Nomor 4. Kesabaran. Orang yang tidak sabar dekat dengan sungut-sungut dan amarah. Orang yang penuh dengan kasih akan lebih mampu bersabar. Kesabaran diperlukan dalam menghadapi kesesakan, penganiayaan, permasalahan hidup, menanti janji Tuhan, menghadapi orang lain, mengajar, dan sebagainya. Kesabaran juga membuat seseorang mampu mengeluarkan buah yang lain, yaitu penguasaan diri. Seorang yang bisa bersabar dalam segala hal pasti adalah seorang yang telah menguasai dirinya dengan baik. Orang yang menunjukkan kesabaran kepada orang lain juga telah menyatakan kasih dalam kesabarannya. Orang yang sabar
adalah orang yang tidak mudah putus asa. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Itu sebabnya sebagai anak-anaknya, kita pun dapat memiliki kesabaran dengan pertolongan Roh Kudus. Sebaliknya, orang yang tidak sabar akan selalu bersungut-sungut. Kesabaran adalah bagian dari iman. Abraham adalah satu contoh hamba Tuhan yang sabar menanti janji Allah. Meskipun istrinya mandul, tapi ia percaya akan janji Tuhan, bahwa ia akan memiliki keturunan. Selama 25 tahun, ia menantikan janji Allah melewati banyak kegagalan yang ada. Di antaranya, ia tidak percaya sehingga ia mendengarkan perkataan Sarai istrinya, supaya mengambil Hagar untuk menjadi istrinya. Berikut ini adalah beberapa ayat mengenai kesabaran. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kolose 1 ayat 11. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal 14 ayat 29. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Amsal 15 ayat 18. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. 1 Korintus 4 ayat 12. Nomor 5, kemurahan. Kemurahan adalah salah satu aplikasi dari kasih. Orang yang murah hati adalah orang yang suka memberi, baik dalam hal materi maupun rohani. Ia senang untuk melihat orang lain bersuka cita, baik itu melalui pemberiannya ataupun pertolongan yang diberikannya. Kita tidak bisa menganggap sepele dengan dosa pelit atau kikir, karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 10 bahwa orang yang kikir tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kita harus memiliki kemurahan hati karena Allah kita adalah Allah yang murah hati, dan Ia menghendaki kita anak-anaknya juga murah hati seperti Dia. Lukas 6 ayat 36 berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Contoh, jemaat-jemaat mula-mula di Makedonia. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka tetap meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. 2 Korintus 8 ayat 1-4. Sekalipun jemaat di Makedonia sangat miskin, tetapi mereka memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Mereka memberi persembahan kepada Allah melampaui kemampuan mereka sendiri. Nomor 6, kebaikan. Kebaikan berarti menyukai kebenaran dan membenci kejahatan. Orang yang penuh dengan kebaikan akan menjauh dari hal-hal yang jahat. Kebaikan selalu mengalahkan kejahatan. Sehingga bila kebaikan berbuah, kita akan menyenangi semua yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, semua yang baik. Orang yang baik bukanlah orang yang berkompromi dengan kejahatan, melainkan ia tidak segan-segan menegur yang salah dan memperbaiki hal-hal yang jahat. Orang yang baik bukan berarti yang berusaha menyenangkan hati semua orang yang jahat maupun yang baik. Jika kita melakukan hal ini, berarti kita orang yang berkompromi atau suka ambil muka. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Roma 12 ayat 21. Setiap orang di antara kita haruslah mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Roma 15 ayat 2. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Roma 15 ayat 14. Nomor 7. Kesetiaan. Kejujuran adalah bagian dari kesetiaan. Allah kita adalah setia, dan Ia tidak dapat menyangkali dirinya bahwa Ia adalah Allah yang setia. Ia memegang teguh janjinya kepada kita. Bahkan di saat kita tidak setia pun, Ia tetap setia. Jika kita tidak setia, Ia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya. 2 Timotius 2 ayat 13. Bahkan karena kesetiaannya, Ia menjaga kita, memelihara kita, sampai kita mencapai kegenapan dari panggilan yang diberikannya kepada kita. Allah memang setia, tetapi bukan berarti kita dapat mempermainkan Allah dengan terus melakukan dosa. Mengapa? Karena Allah setia dan konsisten dengan firman-Nya, yang mengatakan bahwa orang yang menolak firman-Nya akan masuk neraka. Allah yang Maha Kudus, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadanya tanpa kekudusan. Pada dasarnya, kita adalah orang yang tidak setia, namun jika kita tinggal di dalam kasih dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka Ia akan menolong kita untuk setia kepada Allah. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Kesetiaan kita kepada Tuhan bukan hanya di dalam mengasihi Dia, tetapi juga kesetiaan dalam beribadah kepadanya, ketaatan dalam melakukan firman Tuhan. Kesetiaan dalam menantikan Tuhan bukan berarti kita hanya duduk sepanjang hari membaca Alkitab, memuji dan menyembah Tuhan tanpa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang giat memberitakan Injil, rajin berbuat baik, dan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 2 Timotius 2 ayat 22. Kita bisa saja sudah menerima Yesus, dipenuhi Roh Kudus, sudah melayani, sudah berkhotbah, tetapi penting sekali untuk tetap setia sampai akhir. Wahyu 2 ayat 10b. Nomor 8. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan berarti bersikap kewanitaan. Orang yang lemah lembut dapat bersikap tegas bila menghadapi dosa, namun juga bisa rendah hati. Dengan hikmat di dalam pimpinan Roh Kudus, seorang yang lemah lembut akan tahu kapan ia harus tegas dan kapan ia harus sangat rendah hati, penuh kelembutan. Contoh Tuhan Yesus. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan yang ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukanlah memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Markus 8 ayat 31-33. Yesus tidak berkompromi dengan pikiran Petrus ketika pikiran Petrus tidak selaras dengan pikiran Tuhan. Ia berani dengan tegas menentang apa yang dipikirkan oleh Petrus sebagai manusia yang sama dengan pikiran iblis. Pertanyaannya, apakah orang yang lemah lembut tidak boleh marah? Jawabannya, lihatlah Matius 21 ayat 12 dan 13. Kalau saudara perhatikan, Yesus marah bukan karena emosi kedagingan atau karena tidak dapat menguasai dirinya. Ia marah karena dibakar oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristen juga tidak boleh marah karena sifat kedagingan atau pemarah kita.
Lalu Yesus masuk ke dalam bait Allah dan mengusir semua orang yang menjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Matius 21 ayat 12 dan 13. Tuhan Yesus sangat marah ketika dia melihat banyak orang berjual beli di halaman bait Allah. Mereka menjadikan bait Allah sebagai tempat mencari uang, bukan lagi sebagai tempat orang menyembah Tuhan. Orang yang lemah lembut memiliki belas kasihan kepada orang lain, seperti Tuhan Yesus. Markus 6 ayat 34. Nomor 9. Penguasaan diri. Penguasaan diri ini sangat penting supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Setiap hari kita selalu tergoda untuk melakukan dosa. Namun dengan penguasaan diri, kita dapat menginjak dosa dan tidak melakukannya. Penguasaan diri memerlukan ketekunan. Seorang hamba Tuhan haruslah seorang yang dapat menguasai dirinya dengan baik. Roh Kudus akan menuntun kita dan akan berbicara kepada kita untuk menjauhkan kita dari dosa. Saat kita mendengar suaranya, itulah saatnya kita menguasai diri kita dan menuruti Roh Kudus. Bila Roh Kudus katakan jangan lakukan, maka kita tidak lakukan. Bila tidak ada damai sejahtera, maka jangan lakukan. Menguasai diri dapat dilatih dengan terus-menerus ketika godaan datang, sampai dosa tersebut tidak mengganggu kita lagi dan kita mati terhadap dosa. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 7-8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius 4 ayat 5. Pertanyaannya, pentingkah menaati apa yang Roh Kudus katakan? Penting sekali, sebab Roh Kudus adalah seorang pribadi yang lemah lembut. Kalau kita biasa tidak taat kepada suaranya, maka nanti hati kita menjadi keras. Hati nurani kita menjadi rusak. Sehingga lama-kelamaan kita tidak tahu lagi membedakan mana yang baik atau buruk. Oke, ini dulu untuk video kali ini ya. Semoga kalian mengerti dan bermanfaat untuk semua orang yang menyaksikan. Untuk kritik dan komentar, kalian langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Jangan lupa sekali lagi pencet like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu dan mengerti tentang buah-buah roh. Thank you and see you in the next video.